Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu, saudara sekalian, terutama anak-anakku, siswa-siswi yang sampai di Maha Kudus. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam acara atau dalam kegiatan siraman rohani Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas asbabun nuzul turunnya Lailatul Qadar. Begini ceritanya, bahwa pada saat itu Kanjeng Nabi di bulan Ramadan berkumpul bersama sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba Kanjeng Nabi tersenyum. Kemudian para sahabat bertanya, ada apa Kanjeng Nabi tersenyum? Oh, jawabnya Kanjeng Nabi, saya baru diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala padang mahsyar. Padang mahsyar, padang penentuan. Semua orang berkumpul berdasarkan umatnya. Umatnya Nabi Adam ikut mengikuti Nabi Adam, umatnya Nabi Ibrahim ikut mengikuti Nabi Ibrahim, umat Nabi Muhammad mengikuti Nabi Muhammad. Tapi ada satu Nabiullah yang tidak mempunyai umat, tidak mempunyai pengikut di padang mahsyar. Dia datang sendirian memakai pedang dengan gagah berani. Dialah namanya Sam'un al-Ghazi. Sam'un kalau dalam kitab Injil disebut Samson. Samson yang kekar badannya itu ya. Antara yang terkenal dalam film Samson. Nah, itu dalam bahasa Injil atau bahasa Alkitab. Kalau dalam Islam namanya Sam'un al-Ghazi. Kenapa disebut al-Ghazi? Karena Sam'un diutus di daerah Gaza, Palestina. Diceritakan bahwa Sam'un al-Ghazi selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jihad fi sabilillah. Kalau siang hari dia berjuang memerangi orang-orang kafir. Kalau siang hari dia berjuang memerangi orang kafir, kalau malam hari beliau beribadah, bertahajud, sujud kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika memerangi itu selalu Sam'un berperang melawan orang, selalu menang. Senjatanya hanyalah dagu unta. Dagu ini dagu unta yang dibentuk pedang pendek. Di sela-sela dagu unta itu ada air dan ada dagingnya. Kalau Sam'un sedang kelaparan bisa diambil dagingnya, kalau kehausan bisa diambil airnya. Nah, orang-orang kafir karena merasa kewalahan, kemudian rombongan tokoh kafir berusaha membunuh Sam'un. Bagaimanapun caranya akan membunuh Sam'un. Delala kebetulan istri Sam'un adalah seorang kafir, bukan seorang Islam. Seorang kafir dia. Maka tokoh-tokoh kafir itu kemudian mendekati istri Sam'un dengan janji akan diberikan emas permata belian. Istri Sam'un karena sama-sama orang kafir, dia juga senang. Dia dapat membunuh suaminya yang muslim, dia senang, dia dapat mendapat hadiah permata, dia juga senang. Maka dia kemudian membuat suatu rencana. Apabila Sam'un nanti tidur malam hari, dia akan ikat. Dan dilarang setelah kemudian malam tiba, maka dia mengitai terus. Malam pertama dia tidak berhasil karena malam itu Sam'un sedang bersujud, beribadah, tafakur kepada Allah. Malam kedua Sam'un tertidur, maka kemudian istrinya mengikat dengan tali-tali yang kuat. Pada pagi harinya ketika Sam'un tidur, maka Sam'un bertanya, siapa yang telah mengikat saya?
Saya Sam'un, kenapa kamu kok mengikat saya? Saya tidak akan bisa dikalahkan kecuali dengan izin Allah. Maka tali itu kemudian dilepas oleh Sam'un dengan gampangnya, protol semuanya. Kemudian malam yang ketiga, ganti Sam'un dirantai dengan rantai besi. Pada pagi harinya ketika Sam'un bangun, dia bertanya, siapa orangnya yang telah mengikat sengaja dengan tali, dengan rantai besi seperti ini. Tapi Sam'un bisa menghancurkan lagi. Nah, kemudian Sam'un mengatakan pada istriku, saya tidak bisa dikalahkan kecuali izin Allah dengan rambut saya ini. Sam'un itu mempunyai rambut yang panjang sampai ke kaki. Setelah cerita seperti itu, maka kemudian istri Sam'un berencana dengan orang-orang kafir. Istri Sam'un itu kemudian berencana untuk membunuh, yaitu dengan cara menggunting rambutnya. Setelah malam tiba, rambut Sam'un kemudian dipotong, digelung, dijadikan 8 gelungan, 4 gelung ditaleni atau diikat ke badannya, 4 gelung diikatkan di kakinya. Ketika Sam'un bangun, gemur-gemur, siapa yang telah mengikat saya dengan rambut saya? Aku, istrimu. Tapi setelah itu, ketika Sam'un terkulai lemas karena tidak berdaya dengan rambutnya sendiri itu, maka kemudian istrinya dipanggil-panggil, tidak mau. Bahkan istrinya kemudian lari memanggil orang-orang kafir. Teman-temanku orang kafir, ini Sam'un sudah tidak berdaya, mari kita gotong ke istana. Maka kemudian Sam'un kemudian digotong ke istana. Untuk apa? Disiksa. Untuk apa? Disiksa. Maka beramai-ramai orang mendekati Sam'un. Ada yang mencukil matanya, ada yang gunting kupingnya, ada yang memotong kakinya, ada yang memotong tangannya, rame-rame. Macam-macam siksaan yang dilakukan oleh Sam'un, oleh wanita orang-orang kafir terhadap Sam'un. Sam'un terkulai lemas. Dia sambat-sambat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ketika sambat itulah Allah kemudian mengutus malaikat Jibril. Jibril itu tolong Sam'un. Malaikat Jibril kemudian mendekati Sam'un, dan kemudian Sam'un ditanya, apa yang kau ingat Sam'un? Saya minta dikembalikan kekuatan saya. Silakan membaca la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sam'un langsung mengucapkan la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Semuanya kembali normal. Matanya yang buta menjadi bagus lagi, tangannya kembali utuh lagi, kakinya kembali utuh lagi. Kemudian semua Sam'un kembali berdiri gagah. Semua orang kafir kemudian dihancurkan istananya. Kemudian orang-orang kafir dibunuh semuanya. Dia lanjutkan perjuangannya 1000 bulan lagi. Nah, itulah yang disebut Sam'un al-Ghazi, Sam'un yang berasal dari Gaza, Bani Israel. Anak-anak sekalian, bahwa setelah kemudian seperti itu, maka bercerita seperti Nabi Muhammad, sahabat-sahabat pada nangis, sahabat-sahabat ingin berjuang 1000 bulan lagi seperti mendapatkan ganjaran 1000 bulan seperti Sam'un al-Ghazi. Maka kemudian Allah lewat malaikat Jibril menurunkan surat Al-Qadr.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahwa Allah menjanjikan malam Lailatul Qadar, malam lebih baik dari 1000 bulan, hanya di bulan puasa. Hanya pada umat Nabi Muhammad yang rata-rata mempunyai umur yang pendek sekitar 63 tahun seumur Nabi Muhammad. Nah, untuk umat Nabi Muhammad seperti kita diberi janji oleh Allah berupa malam Lailatul Qadar, tapi Lailatul Qadarnya itu dirahasiakan. Apakah malam pertama, kedua sampai 30 semuanya dirahasiakan. Semoga kita mendapat Lailatul Qadar. Hanya para ulama memberikan ada 3 pendapat. Yang pertama, malam Lailatul Qadar bisa terjadi kapan saja, tanggal 1 sampai 30 atau terakhir. Ada yang pendapat kedua, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada yang lebih hebat lagi, 10 malam ganjil terakhir bulan Ramadan. Selikur, roli, selikur, telulikur, selawe, pitulikur, somalikur. Itu malam Lailatul Qadar. Nah, demikian asbabun nuzul dari malam Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Pada saat itu kita banyak melakukan ibadah, tekun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum.